Kebutuhan untuk pengurusan legalitas suatu bangunan kini menjadi hal yang begitu penting di kalangan masyarakat. Banyak sekali manfaat jika masyarakat memiliki legalitas suatu izin bangunan. Namun, yang sering terjadi adalah sistem dalam pengurusan itu yang masih kurang efisien dalam melayani masyarakat. Melihat hal itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik telah menciptakan inovasi di bidang sistem informasi bangunan gedung yang ternyata terbukti sangat banyak memberikan manfaat bagi pemohon legalitas secara luas. Dilatar belakangi terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi yang salah satunya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasinya. Regulasi turunan dari Undang-Undang Ciptaker ini termasuk pula PP 16 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang bangunan gedung. Karena amanatnya adalah perubahan IMB menjadi PBG berlangsung di tengah perjalanan tahun berjalan, maka tak pelak lagi banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Hal ini menjadi masalah penting ketika wilayah Kabupaten Gresik yang dihuni oleh kurang lebih 1.300.000 penduduk belum sepenuhnya memiliki legalitas terhadap bangunan huniannya. Sementara Permen Pupera nomor 29/PRT/2018 menghendaki adanya standar pelayanan minimal terhadap pemukiman sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Penyediaan pemukiman layak huni ini telah pula diperkuat sebagai tujuan global yang ke-11 pada SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai Perpres 57 tahun 2019. Sebagai fungsi pelayanan terkait legalitas bangunan gedung, DPMPTSP Kabupaten Gresik produktivitas izin bangunan gedung mencapai 600 izin setiap tahun. Tingginya angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat Gresik terhadap legalitas hunian yang layak. Atas dasar tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik dengan sigap merespon kebutuhan masyarakatnya. Regulasi yang dinamis ini belum dibarengi dengan diseminasi kepada masyarakat, sehingga dengan berbagai keterbatasan namun komitmen untuk melayani yang sangat besar, maka dilakukan inovasi, yaitu kelas patas atau kelas akses terintegrasi akses SIMBG. DPMPTSP memberikan panduan secara terintegrasi kepada masyarakat atau kebutuhan akses legalitas bangunannya melalui duduk bersama untuk belajar mengakses 5 legalitas yang terintegrasi secara klasikal dalam waktu yang cepat dan jumlah peserta yang terbatas untuk meminimalkan dampak pandemi COVID yang sedang berlangsung. Inovasi kelas patas merupakan inovasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam satu lokasi dan memandu sejumlah pemohon secara klasikal untuk duduk bersama dan belajar mengakses legalitas terintegrasi bangunan secara mandiri dengan harapan pelayanan konsultasi akan lebih efektif jika langsung diimplementasikan dan lebih efisien pula karena menjangkau lebih banyak pemohon dan menghemat waktu. Oleh karenanya, inovasi ini masuk dalam kategori tata kelola kelembagaan pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan global yang ke-11, yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Dengan memiliki akses SIMBG, maka legalitas terhadap bangunan serta jaminan hunian layak akan dimiliki. Melalui akses ini akan didapatkan legalitas bangunan terintegrasi. Satu kali akses bisa mendapatkan persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, surat keterangan kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran, serta pendataan bangunan dan gedung. Legalitas ini sebagai jaminan atas keamanan bangunan termasuk kelayakan bangunan untuk hunian seperti yang diamanatkan oleh tujuan ke-11 dari SDGs. Kelas patas ini adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka beradaptasi terhadap sistem SIMBG yang merupakan hal baru bagi masyarakat.
Di mana sebelumnya pengajuan izin bangunan dilakukan secara manual dengan beberapa kendala, diantaranya banyak persyaratan bersyarat, frekuensi tatap muka dengan pemohon yang berulang, memerlukan waktu yang tidak sebentar karena diproses manual oleh sumber daya yang terbatas. Unggulannya, kelas patas lebih efektif dan efisien karena kelas ini tidak hanya diseminasi melainkan langsung praktek untuk mengakses legalitas secara bersama. Perizinan terintegrasi ini meliputi PBG, SLF, SBKBG, RTB sekaligus pendataan BG. Keunikannya adalah penyampaian secara klasikal yang lebih efisien, kemudahan dalam mengaksesnya karena langsung diimplementasikan dengan belajar mengakses antara petugas dengan pemohon sehingga lebih efektif. Menguntungkan karena dalam satu kesempatan mendapatkan layanan akses atas 5 legalitas secara bersamaan. Dengan demikian, kelas patas 200% lebih efisien. Inovasi kelas patas ini tidak memerlukan banyak sarana pendukung. Karena itu, berpotensi sekali untuk diterapkan di hampir semua kabupaten kota di Indonesia yang melaksanakan pelayanan persetujuan bangunan gedung atau sejumlah 514 kabupaten kota di Indonesia. Di mana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Selain itu, tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar karena hanya memerlukan akomodasi untuk kegiatan klasikalnya. Kelas patas merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, banyak keterlibatan di dalamnya. Terkait dengan anggaran, dukungan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran guna persetujuan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Bapeda dan BPKAD selaku verifikator usulan anggaran. Dinas PU Cipta Karya selaku verifikator standar teknis serta Sekretariat PBG yang sangat berperan dalam pelaksanaan SIMBG. Pada lingkup internal, seluruh bidang turut berkontribusi. Contohnya, bidang pengembangan iklim bertugas menyusun regulasi kewenangan pelimpahan izin beserta standar pelayanan dan SOP-nya. Bidang pengendalian juga memegang peranan penting dalam pos audit bagi pelaksanaan PBG pasca penerbitan. Sebagai evaluator, inspektorat adalah APIP yang ditugaskan untuk mengaudit kinerjanya. Bisa dipastikan bahwa seluruh stakeholders berperan aktif dalam inovasi kelas patas ini. Inovasi kelas patas ini dapat diakses melalui aplikasi SIMBG. Oleh karenanya, penentu keberhasilan pada inovasi ini diantaranya adalah banyaknya minat untuk mengikuti kelas yang dibuktikan pula dengan testimoni peserta kelas patas untuk meningkatkan frekuensi pertemuannya. Bisa diartikan bahwa inovasi ini berhasil dirasakan manfaatnya oleh pemohon legalitas. Dalam pelaksanaannya memang terdapat sedikit kendala. Pertama, dari keterbatasan anggaran. Kedepan akan diajukan usulan tambahan anggaran beserta jaminan kelancaran jaringan bagi aktivitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mendukung inovasi. Agar inovasi kelas patas ini semakin mudah diaplikasikan oleh semua masyarakat Kabupaten Gresik. Inovasi kelas patas merupakan inovasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam satu lokasi dan memadu sejumlah pemohon secara klasikal untuk duduk bersama dan belajar mengakses legalitas terintegrasi tentang bangunan. Mereka secara mandiri dengan harapan pelayanan konsultasi akan lebih efektif jika langsung diimplementasikan dan lebih efisien pula karena menjangkau lebih banyak pemohon dan menghemat waktu. Oleh karenanya, inovasi ini termasuk dalam kategori tata kelola kelembagaan pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan global yang ke-11, yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berikut adalah data penanaman modal dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2019, sebanyak 789 mencapai 3.199.730.500.000 rupiah. Lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan total proyek 1.134 proyek.
dengan investasi mencapai angka 14 triliun 411 miliar 137 juta 400 ribu rupiah. Dan di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan di angka 1099 proyek dengan angka investasi sebanyak 8 triliun 271 miliar 422 juta 700 ribu rupiah. Selain data penanaman modal dalam negeri, terdapat juga penanaman modal asing. Berikut data di 3 tahun terakhir. Tahun 2019, terdapat 310 proyek dengan investasi mencapai angka 98.346.600 US dollar. Lalu meningkat di tahun 2020 dengan 513 proyek yang mencapai angka investasi 141.702.600 US dollar. Dan di tahun 2021 dengan 245 proyek dengan nilai investasi mencapai 581.652.900 US dollar.